Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa memulai pelajaran Maulid Simtud Duror dipimpin oleh Ibu Nyai Hajah Shehah wal Afiyah. Nah, insyaallah tiap Rabu bisa istiqomah kembali ya, mengawali kajian dengan belajar Maulid Simtud Duror. Nanti kalau Rebu Kliwon sore praktek bareng. Mudah-mudahan nantinya ibu-ibu bisa buat Maulid di rumah masing-masing. Insya Allah jadi indah ya. Insya Allah jadi indah. Pada sore hari ini dengan niatan menyambut datangnya bulan Maulid Nabi Muhammad SAW yang sebentar lagi ya, bulan depan itu masuk bulan Maulid, maka saya akan membahas hal-hal yang berkaitan langsung dengan pribadi mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sore hari ini judulnya pentingnya bersolawat. Ya, sore hari ini judulnya pentingnya bersolawat. Kenapa kita diperintahkan banyak bersolawat? Kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa pentingnya solawat? Apa manfaatnya solawat? Yang pertama, solawat itu jamak dari sholah. As-sholatu, as-sholawatu dalam bahasa Arabnya ya. Atau sholatun jamaknya jadi sholawatun. Nah, sholah atau sholawat itu artinya adalah doa. Ya, artinya adalah doa. Jadi ketika seseorang itu bersolat berarti dia berdoa. Makanya dikatakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu semuanya adalah rangkaian doa dengan syarat-syarat tertentu, rukun-rukun tertentu, waktu-waktu tertentu. Itu sholat dalam arti ibadah wajib 5 waktu. Kemudian secara asli bahasanya artinya doa. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sangat jelas, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dalam ayat tersebut Allah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Wa malaikatahu, dan sesungguhnya malaikatnya Allah bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah panggil kelompok khusus, enggak semuanya dipanggil. Ya, enggak semuanya dipanggil. Allah enggak bilang, "Hei orang-orang yang beragama Islam." Tidak. Tapi yang Allah panggil adalah kelompok khusus dari umat Islam. Ya, kelompok khusus dari umat Islam. Dan seharusnya itu semua muslim masuk dalam kelompok tersebut. Siapa itu? Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Kita tahu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Seharusnya kita ini muslim, ya mukmin. Ya, setiap muslim adalah mukmin. Tapi anehnya enggak semua orang ya terpanggil untuk mendengar panggilannya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini.
Ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang yang percaya sama Allah, percaya dengan nabi-nabi Allah, percaya dengan surga, dengan neraka, dengan malaikat, dengan kitabullah, dengan takdirnya Allah. Manusia-manusia yang beriman, kalian semua sallu alaihi. Kalian semua bersolawatlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu taslima. Dan sampaikanlah salam kalian kepada Nabi Muhammad SAW taslima, dengan salam yang terbaik dan terbanyak, terindah, teristimewa kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bahas sedikit. Berarti sholawat itu kepada Nabi perintah Allah atau semau-mau kita sebetulnya? Perintah Allah. Bukan kita semau-mau kita sholawat, tapi kita memang diperintah. Ya kita memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah perintahnya ini dari Allah, hukumnya apa? Secara absolut hukumnya perintah sholawat adalah wajib. Maka kalau seumur hidup ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, kok tidak mau bersolawat sekalipun, maka dia telah berdosa. Ya telah berdosa. Kemudian perintah wajib ini menurut para ulama dibagi. Kapan wajibnya? Ada yang mengatakan wajibnya adalah at-tahiyat. At-tahiyat akhir dalam sholat. Itu harus bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai at-tahiyat akhir gak ada solawat pada Nabi Muhammad SAW, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula yang mengatakan, ini macam-macam pendapat ya, macam-macam pendapat. Setiap kali disebut nama Nabi Muhammad SAW, maka wajib bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Karena dijuluki pelit, ini julukan yang sangat buruk, maka menunjukkan bahwasannya menyebutkan solawat setiap kali nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, hukumnya adalah wajib menurut sebagian ulama. Karena orang yang pelit gak masuk surga, orang yang pelit masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya gak wajib. Ya, tapi kita dianjurkan selalu banyak bersolawat setiap kali mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, sholawat ini aslinya wajib, kemudian menjadi sunnah dalam kehidupan sehari-hari di beberapa keadaan. Contohnya mau duduk, sunahkan sholawat. Mau bangun dari duduk, disunahkan sholawat. Ya, dalam perjalanan kemanapun kita dianjurkan banyak sholawat secara umum karena memang diperintahkan. Terus manfaatnya apa? Artinya dulu sekarang. Artinya apa? Saya bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli itu artinya apa? Kita ini bersolawat sama Nabi, aslinya diperintahkan Allah mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah karena sahabat dahulu ketika mendengar perintah ini, radhiyallahu anhum ajmain, beliau takut salah. Sama Allah disuruh mendoakan Nabi, didoakan apa ini Nabi Muhammad SAW? Wong udah punya semuanya, udah dapat semuanya. Didoakan apa? Maka nanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau mengucapkan salam kami sudah tahu. Caranya bagaimana? Kaifa? Ya, tapi kalau bersolawat padamu, kaifa nusalli alaik? Bagaimana kaifa caranya? Perlu diingat dalam hadis tersebut, Nabi kita Muhammad SAW ditanya oleh sahabat bukan mas sholatu alaik, bagaimana apa bentuk sholawat kepadamu, tetapi yang ditanya kaifa. Kaifa itu kaifiyah, bagaimana caranya bersolawat kepadamu. Maka saat itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang lugas, jelas, terang benderang. Caranya ucapkan Allahumma ya Allah sholli. Tolong kamu yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Ya, tolong kamu yang bersolawat. Nah kita disuruh mendoakan Nabi,
Tapi kita justru minta sama Allah, Allahumma tolong ya Allah, kamu yang bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situlah maka dikatakan tidak ada solawat yang ditolak. Ada solawat ditolak. Kenapa enggak ditolak? Jadi kalau kita mengucap Allahumma, berarti kita minta siapa? Minta Allah. Berarti yang solawat siapa? Allah. Nah kalau yang solawat Allah, masa Allah nolak Allah? Makanya setiap solawat pasti diterima. Wong kita itu cuman mengutip ucapan Nabi Muhammad SAW. Jadi sebetulnya yang bersolawat siapa? Nabi yang bersolawat, Allahumma yang ngajari Nabi Muhammad SAW, tapi nabinya minta Allah yang bersolawat. Berarti kita tinggal copy paste, nyuntuk Allahumma, Allahumma, Allahumma sholli, sallallahu alaihi, ya Rabbi sholli. Minta sama Allah agar Allah yang bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tutup dengan solawat seperti biasanya. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina wa ikhtafa badrut tamami mithla husni ma ra'ayna في العراقين وشامي ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين.